Setelah diusir oleh Nabi Musa alaihissalam, Samiri mulai mengembara sendirian melalui jalan-jalan di Sina, menjauhi Nabi Musa dan kaumnya. Lalu satu ketika dia duduk-duduk di puncak suatu gunung tinggi, memperhatikan orang-orang yang sedang pergi menaiki perahu di lautan. Dia berharap dapat menumpang perahu mereka untuk pergi ke negeri mana saja yang ingin dikunjunginya. Pertama, dia pun pergi ke sebuah negeri yang dikenali dengan nama Bilad Al-Ghol, yang bermakna negeri makmur. Dia tinggal di situ buat sementara. Kemudian dia pergi menuju kabilah Al-Bulghor. Kemudian dia tinggal agak lama dengan penduduk-penduduk Al-Awral. Pada abad ke-8 Masehi, bersamaan dengan abad ke-2 Hijriah, Dajjal berlayar menggunakan kapal yang menggunakan tenaga matahari di segitiga Bermuda. Dia berencana untuk mengunjungi pantai Florida. Tetapi di tengah malam yang gelap gulita itu, dia melihat cahaya dari arah kejauhan. Cahaya itu semakin dekat. Dari pancaran cahaya itu terlihat bayangan istana dari kaca, seolah-olah istana kristal. Pengawal Dajjal pun terlihat seperti makhluk berkepala anjing dan keledai dari kilauan cahaya itu. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa yang dia belum paham. Dajjal pun berkata kepada pengawalnya, "Apa yang kau lihat ini?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami hanya melihat cahaya dan mendengar bisikan. Coba Tuhan kabarkan kepada kami apa yang engkau lihat, karena kami tidak dapat melihatnya. Engkau adalah Tuhan kami dan melihat apa yang kami tidak lihat." Dajjal menjawab, "Baiklah, itu adalah tugasku." Kemudian dia pun mengeluarkan beberapa jenis bahan dari biliknya di atas kapal itu dan mencampurkan bahan-bahan itu. Setelah itu, semua orang bisa melihat seolah-olah ada gunung bercahaya atau binatang liar berbadan besar yang bersinar-sinar. Dia juga melihat seluruh makhluk yang mengelilingi istana itu dalam keadaan berjaga-jaga, dan kelihatan mereka berjalan tergesa-gesa masuk ke dalam istana itu. Ada setengahnya pula terbang menjauhi istana itu dan menjauhkan diri dari kapal Dajjal yang semakin dekat dengan istana itu. Bertambah aneh lagi, setelah kapal Dajjal rapat, pengawal-pengawal Dajjal mulai menguap dan tertidur seolah-olah mereka dibius dengan obat bius. Dajjal pun turut menguap dan secara tidak dia sadari, dia pun menutup hidung dan mulut dengan tangan dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam istana yang membingungkan dia itu. Ketika masuk ke dalam, dia amat terkejut melihat beratus-ratus makhluk seperti anjing, keledai, kucing, dan ular mengelilingi dirinya sambil tunduk sebagai tanda hormat. Salah satu makhluk di antara mereka mau maju ke depan untuk mengulurkan tangan. Mereka semuanya berwarna hitam, bulu-bulu mereka hitam. Makhluk itu berbicara dalam bahasa yang dia tidak pernah ia dengar tetapi paham. Sebagaimana manusia bercakap dengan manusia lain dengan bahasa masing-masing. Antara makna percakapan makhluk itu ialah, "Raja Agung menantimu. Dia adalah Tuhan alam ini. Malam ini engkau menjadi tamunya untuk mengikat cinta dan menjalin satu kerjasama. Engkau menjadi raja yang boleh dilihat, sementara dia menjadi raja yang tidak boleh dilihat, yakni tersembunyi." Dajjal mengerti dengan seluruh perkataan itu. Lalu dia melalui celah-celah makhluk yang sedang berkumpul itu. Sementara syaitan-syaitan dengan jumlah yang banyak sekali mencoba hendak mendekatinya. Bukan sedikit jumlah syaitan itu, hampir berjuta-juta dalam berbagai bentuk, dari sekecil sebesar semut sehingga sebesar lebah, sebesar jari, selebar telapak tangan, dan ada yang panjang sampai seukuran dengan manusia. Mereka menari-nari dan menyanyi lagu yang dia sendiri tidak paham. Tetapi Dajjal tahu, mereka semua sedang bergembira. Kegembiraan mereka itu amat luar biasa, seperti sangat gembira mendapat sesuatu. Dajjal terus maju ke depan dan terus maju ke mimbar yang besar. Di situ terpampang gambar-gambar syaitan yang sebagai ukuran dan berbentuk. Ada gambar binatang yang dikenali oleh manusia, ada yang tidak dikenali. Paling aneh sekali gambar seekor monyet yang tertulis kata-kata yang khusus untuk manusia dan jin. Tiba-tiba
Mereka menyuruh Dajjal berhenti di hadapan salah satu makhluk yang sedang tunduk dan meminta yang lain pun tunduk sambil masuk menghadap tuan besarnya. Dajjal tidak mau tunduk walaupun yang lain semuanya tunduk. Mereka pun berbisik kepadanya, "Tunduklah, karena ini adalah etika untuk masuk bertemu raja yang menjadi Tuhan." Dajjal menjawab, "Aku adalah raja yang menjadi Tuhan." Lalu yang lain itu pun terus tunduk dan meninggalkan dia sendirian. Akhirnya Dajjal masuk sambil tunduk. Dia mendapati dirinya berada dalam satu ruangan yang luas dan gelap. Kemudian ada cahaya jingga tua bersinar dari sisinya. Selepas itu tiba-tiba saja dia dapati ruangan itu diterangi oleh cahaya seperti api. Kemudian dia dapati dia berhadapan dengan satu makhluk yang buruk rupanya dan sangat menyeramkan apabila dipandang. Iblis itu pun mendekatkan dirinya kepada Dajjal dan mereka berjabat tangan. Iblis berkata, "Wahai manusia, aku telah menantimu sejak jutaan tahun. Aku telah membuat persiapan untukmu sejak kemunculan Nabi dari Arab ini untuk kita hancurkan umatnya yang menghadang dan merintangi kita. Permusuhan antara kita dengan mereka tidak akan hilang. Entah mereka yang menang atau kita yang menang. Kalau kita menang, kita telah mengalahkan Tuhan. Kalau kita mengalahkan Allah, kita menjadi Tuhan bersamanya, yang tidak ada sekutu bagi kita. Itulah saatnya kita mencipta sebagaimana Dia mencipta." Dajjal berkata, "Jika tidak, katakanlah padaku, dari mana Allah mendatangkan makhluk-makhluk ini dan menciptakannya dari Qaf dan Nun? Pasti dia belajar dari Tuhan sebelumnya dan dapat memahami rahasia-rahasianya, kemudian mengkhianati dan menciptakan ini dengan apa yang diketahuinya dengan rahasia-rahasia itu." Kemudian iblis berkata, "Aku dan engkau dapat mencapai apa yang telah dicapainya hanya dengan memusnahkan umat ini. Allah telah mengampunkan nabi mereka atas dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, memberi mereka malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, memberi mereka tempat wukuf di Arafah. Mereka kembali dari Arafah bagaikan dilahirkan kembali oleh ibunya, memberi mereka istighfar, dan lalu Dia pun menerima ampunan mereka dan memberi mereka taubat dan menerima taubat mereka selama belum sekarat. Dia telah memuliakan mereka. Lantas mengapa kita tidak menguasai dan menghancurkan mereka dengan keinginan yang rendah dan cobaan hidup berupa harta, anak, wanita, emas, hukum, kekuasaan, dan kedudukan? Kita kirim pada mereka para pembantu kita dari kalangan syaitan, jin, dan manusia untuk menghancurkan mereka semuanya, serta mengonyak Al-Quran yang ada di dalam dada mereka, sehingga mereka menjadi Islam hanya pada nama saja. Kita jadikan orang-orang Yahudi bangsamu itu sebagai pemegang kepemimpinan serta penerima korban dan tebusan, sehingga mereka menetapkan pajak dan memperoleh apa yang dijanjikan pada mereka untuk menguasai Palestina. Dengan begitu, mereka menjadi penguasa seluruh dunia. Aku menjadi sahabatmu yang tersembunyi dan sekutumu di Arasy dan kekuasaan."